Oke, saya rasa karena kita sudah lebih 5 menit dari jadwal jam 8, kita mulai aja sambil nunggu yang lain. Saya serahkan waktu dan tempat ke MC Mbak Roro Elis. Iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita ketemu lagi di acara Nyambel dari Freedom Official Indonesia. Saat ini kita akan berbicara mengenai dasar-dasar penulisan not balok. Di sini kita akan dipandu oleh Mas Hari Purwanto yang biasanya hanya ada di WA Group, dan beliau saat ini sudah siap ya Mas Hari ya untuk memandu kita. Nanti kita akan berpusing ria di sini, saya sendiri pasti akan pusing banget ngelihatnya. Jadi monggo saja untuk menyingkat waktu. Mungkin saya tidak perlu memperkenalkan Mas Hari ya, karena pasti sudah pada kenal semua di sini ya. Ini untuk sebelum acara kita mulai, sudah hadir juga Mas Gonjreng ya, Wakil Ketua dari Freedom Official Indonesia. Langsung saja Mas Gonjreng mungkin sudah siap untuk memberikan sambutan. Halo. Oke. Mbak Roro. Baik. Kedengeran nggak suaraku nih? Kedengaran. Kami persilakan kepada Mas Gonjreng untuk memberikan sambutan di kesempatan malam hari ini. Oke. Gelap banget bisa. Sorry, di jalan jadi nggak bisa. Oh ya udah, lanjut. Sejahtera untuk semuanya. Di sini aku mewakili Pak Ketua yang belum bisa hadir ya karena dia masih di OTW dalam perjalanan juga. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih atas kehadiran teman-teman semua yang ada di sini. Semoga apa yang kita diskusikan malam ini bisa lebih bermanfaat buat kita semuanya, khususnya buat anggota Freedom ya. Mudah-mudahan dengan adanya pengetahuan tambahan ini bisa menjadi bekal buat tambah berkarya nanti gitu. Terima kasih untuk kerelaannya hadir di sini. Salam Freedom, itu aja dari saya. Ya, sudah Mas Gonjreng. Lanjut Mbak Roro. Ya, terima kasih Mas Gonjreng yang sudah berkenan untuk memberikan sambutan di kesempatan malam hari ini ya. Baik, langsung saja kita masuk ke sesi yang kita tunggu-tunggu, yaitu pemaparan materi mengenai dasar-dasar penulisan not balok. Memang not balok di sini mungkin bagi teman-teman akan merasakan kok ini kok berat banget, apakah kita penting? Nah, disinilah nanti Mas Hari akan memaparkan kepada kita seberapa penting sih not balok bagi para musisi, karena not balok itu merupakan salah satu bahasa universal ya, yang kita perlu juga untuk mengenal. Monggo langsung saja Mas Hari untuk bisa memaparkan mengenai apa itu not balok, kemudian mungkin diawali dengan sedikit mengupas dasar-dasar teori musik terlebih dahulu sebelum memasuki ke materi inti tentang penulisan not balok. Langsung saja kami persilakan Mas Hari untuk menyampaikan paparannya. Terima kasih Mbak Roro. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat semua. Nah, saya langsung share screen aja ya. Siap. Gak siap. Salam. Siap. Oke. Ini slideshow gini ya. Nah ini sebetulnya saya lain karena waktu itu belum sempat karena kesibukan nggak bisa bikin slide sendiri, tapi kayaknya bagus banget. Jadi gini ya, materi musik itu dibilang gampang juga susah gitu.
Tapi dibilang susah juga nggak susah banget sebetulnya. Jadi sama aja kayak kalau kita udah biasa, jadi ya jadi biasa gitu. Karena kebetulan saya belajar musiknya itu berangkatnya dari musik klasik gitu. Saya main di orkestra tuh dari awal kuliah sampai sekarang lah. Tapi sekarang udah nggak aktif, tapi tetap main piano klasik. Bagi saya ya jadi gampang gitu. Tapi bagi orang mungkin kelihatannya susah karena sebetulnya ini musik itu kesepakatan gitu. Jadi nanti kalau ada hal-hal yang tidak sepakat nggak apa-apa gitu ya. Kalau kita melakukan kegiatan musik, misalkan saya pernah di keroncong, itu di sana kodenya satu gitu. Satu tuh artinya satu crash tuh, Mbak Roro tuh. Mungkin pernah nggak ya? Dua artinya dua crash. Terus saya pikir gimana kalau pakai satu mol yang F gitu. Jadi di sana mereka tidak mengenal satu F ternyata. Satu mol nggak digunakan gitu. Jadi musik keroncong nggak ada yang mulainya F gitu, bayangin gitu. Nah, ini mic-nya boleh aja dibuka sambil karena begini ya. Kalau saya terus jalan takutnya nggak ketangkep terus saya lost gitu sampai mana. Jadi jadi kalau perlu langsung aja bilang berhenti dulu. Jadi saya nggak terus gitu ya, nggak apa-apa. Oke, Siap. kita mulai. Bismillah. Nah, jadi ini kita akan pakai sebuah software namanya Sibelius. Nanti kita akan install bareng. Jadi ada dia gratis. Nah, di situ kelihatan tertulis kesannya itu ngeri gitu karena dia pakai berapa coba ada yang bisa lihat nggak itu berapa crash tuh. Itu 1, 2, 3, 4, 5, 6 crash. Nah, oke. 6 crash itu berarti nada dasarnya apa, ada yang tahu nggak? Harus buka contekan lagi. Oke, jadi gini caranya, ada suatu titian ingatan istilahnya. Satu itu G, kedua apa? Ah, bukan. D, tiga A, 4 E, 5 B, 6 FIS. Kenapa saya bisa hafal? Karena gini, gadis desa amat elok, banyak fantasi ceritanya. Berarti kalau udah 7, dia C lagi, tapi 7-nya C crash. Apa tadi diulang, Mas Hari? Di sini ada nanti saya tulis di situ ya. Jadi nanti Oke. materi ini pas ntar dibagikan, nanti semua bisa belajar. Gadis desa amat elok, banyak fantasi ceritanya. Itu kalau crash, kalau pakai yang tanda-tanda crash gini. Tapi kalau di tanda mall, kebalik. Ada yang ingat nggak kalau pakai satu mall nada dasarnya apa? 1 mol F saya Nah, ingat. betul. Fajar Bandung, elok amat, dekat Garut ceritanya. Gitu. Jadi ada titian ingatannya. Nanti saya lanjutin ya. Nah, jadi begini, notasi ini potong ya, kiri kanannya intinya dia itu sebetulnya not balok itu dulu adalah ditemukannya itu di Italia, karena Italia itu negara yang agamanya Roma Katolik, berarti itu teks liturginya mereka dari gereja-gereja sama dari apa sekolah-sekolah kepasturan dan sekolah-sekolah suster, mereka mulai dari sana gitu intinya. Dan kemudian musik gereja ini berkembang menjadi musik kerajaan, kemudian musik kerajaan berkembang lagi menjadi musik umum gitu ya. Nah, ini adalah periode musik klasik. Jadi sebetulnya yang kita pelajari ini adalah miliknya orang-orang klasik sebetulnya gitu. Tapi kita boleh pakai di mana aja. Jadi perkembangan musik klasik itu ini ada zaman-zamannya, ada abad pertengahan, ada Renaissance kalau pernah dengar, Renaissance, Barok, klasik awal, itu ada komposer-komposer terkenal untuk setiap zaman dan karya-karyanya. Mungkin ada yang punya idola di sini salah satu. Kalau saya idolanya Beethoven. Nah, Beethoven itu
Yang paling terkenal dia Simfoni nomor 9. Nah, ini favorit saya gitu. Ini nomor 9. Kalau yang modernnya saya paling suka nggak kelihatan. Ada namanya mungkin pernah dengar Carmina Burana nggak? Belum. Belum pernah. Jadi lagunya gini, Oh Fortuna, Sevelut Luna gitu. Belum pernah. Masih asing. Oke. Oke, jadi kita mau masuk musik teori. Jadi musik teori itu jangan sampai kita merasa, nih ya, kan kita semua musisi. Kalau kan ada yang tanya, Mas dulu kalau misalkan kita nggak pakai yang rumit-rumit itu yang Mas bilang itu, kita masih bisa berkarya nggak? Ya bisa gitu. Ini anggap aja ini barang import gitu loh. Barang import yang tidak kita tidak harus terapkan gitu. Jadi kalau dengan gitar dan nyanyi aja kita udah bisa nulis lagu, itu udah hebat banget gitu. Jadi jangan mengira ini adalah wajib gitu ya, tapi ini adalah sesuatu yang tambahan gitu. Jadi jangan sampai mengira ini, wah kalau saya nggak bisa not balok berarti saya bukan musisi gitu. Jangan sampai kayak gitu ya. Oke, lanjut. Ini secara fisika gitu, secara mungkin ada yang lebih senang, ada yang senang melihat dari arah fisikanya. Begini, kalau kita di konser, atau yang maksud saya kalau di konser klasik, itu sebelum kita mulai semua nada harus sama. Pernah dengar nggak kalau ada musik klasik sebelumnya bunyi tet gitu. Bunyinya gini nih. Ini adalah nada A. Nada A itu 440 Hz gitu. Nah, tadi saya kebetulan dengerin Pak Jokowi di istana ada lagunya ada lagu Indonesia Raya kan. Harusnya kan di G kan? Eh, itu di G saya hafal banget gitu. Tapi ternyata musisinya mainnya di Gis, di As maksud saya. Jadi mainnya di sini. Kan beda kan? Nah, itu nggak apa-apa juga gitu. Jadi hanya dia si para pemain musik itu ternyata nggak di 440 gitu. Nah, nanti misalkan terjadi konflik ya, saya nggak tahu apakah pernah terjadi. Mas itu ketinggian adanya gitu. Oh enggak, saya yang benar. Pernah nggak ada yang ngalamin kayak gitu di panggung? Ada Stand lah, Mas. Jadi Pernah juga sih. kayak ketinggian ya nada Indonesia Raya itu pasti ketinggian cewek. Nah, Karena Sering ya Mas pakai Hari. ya pakai nada tinggi kalau saya. oke. Iya, Sekarang dan sering banget itu enggak terjadi. maksudnya ada selisih nggak? Oh, Dan oh, anehnya itu kenapa dipilih nada itu ya? Dan itu standarnya segitu. Kenapa, Mas? oh kalau itu beda masalah itu karena dulu W.R. Supratman memang menciptakannya di do sama dengan G. Dan itu dianggap paling mewakili dari keempat Mbak Roro tahu jadi apa tuh yang sopran, alto, tenor, bass itu. Keempat jenis Iya, keempat jenis suara. Jadi di tengahnya di rata-rata oh G lah yang paling mungkin dinyanyikan oleh orang gitu. Yes. Tapi ini lain masalah. Ini misalnya gini, Mas itu nadanya kok ketinggian gitu. Tapi kita ngotot, enggak kok aku yang benar. Mas lah yang kerendahan gitu. Pernah nggak kayak gitu? Hmm. Pernah Biasanya kan sih. kalau udah gitu, gitar pianonya nggak ada nih gitu. Piano nggak ada. Akhirnya gitar pada selisih semua. Patokannya yang mana gitu. Berarti karena Nah, dia settingannya apa? Stemannya nggak standar gitu. betul. Udah gitu. Nah, kalau udah kayak begitu, kalau kita di musik klasik itu udah begini aja. Udah mana Garputala. Garputala itu udah pasti A-nya 440. Diketok aja, teng, udah selesai masalah gitu. Nah, jadi kalau ada selisih nada, kalau 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 kita udah tahu ininya standarnya, kita bilang aja, udah pakai A konser aja gitu. Nah, nanti mungkin ini bisa dipakai juga gitu. Maksudnya A konser adalah 40 Hz gitu loh intinya. Itu bisa didapat dari piano yang standar ya, yang sudah. Nah, piano ini juga masalah. Piano tuh kadang udah lama nggak di stem dia turun gitu. Jadi cari alat musik yang standar, kayak keyboard. Keyboard itu standar karena dia nggak turun sama Garputala.
Oke ya. Nah, jadi itu ada pitch. Pitch itu sebetulnya frekuensi gitu. Misalkan dia 440. Nah, kalau pitch-nya sempurna dia 440 gitu. Kalau dia terlalu tinggi ya pitch-nya terlalu tinggi. Nah, kalau intensity itu keras lemahnya nada, kalau durasi panjangnya berapa ketuk. Biasa ya. Ini secara fisikanya. Ada pertanyaan? Lanjut, sudah Lanjut. jelas ya. Ini lanjut aja dulu Mas Hari, mungkin diselesaikan dulu materi, nanti ada sesi tersendiri di tanya jawab. Gitu aja. Tapi kalau saya lanjutin ke belakang, takutnya lupa yang tengah. Atau gimana? Kita kasih kesepakatan bareng, apakah per term langsung ada sesi tanya jawab atau diselesaikan sampai akhir baru nanti dibuka tanya jawab. Bagaimana nanti, teman-teman? Kalau menurut saya Mbak Roro mendingan dibuka aja gitu. Karena kan Oke. takutnya lupa gitu. Oke. Karena materi Baik. ini kan bukan materi yang biasa-biasa gitu. Ya, kita kasih untuk term ini pembukaan dulu, kemudian kita buka tanya jawab ya. Silakan Mas Hari, atau mungkin Mas Hari, monggo silakan juga Mas Hari mungkin bisa untuk langsung melemparkan pertanyaan juga melemparkan waktu untuk bisa dibuka tanya jawab. Silakan. Ya, makanya saya tanya aja mendingan sampai sini ada pertanyaan apa enggak gitu aja paling. Oke, baik ya. Ya, dilanjut. Oke, jadi gini, 440 itu kan A ya. Ya. Ini 440. Ini A juga. A sama A bedanya 1 oktav. Kira-kira A itu A yang kedua berapa frekuensinya? Dikali 2 ya. Betul. Jadi 880. Kenapa nih dia 12? Karena ada 12 nada di antara A yang pertama dan A yang kedua. Ya kan ada 12 gitu. Oke ya. 12 nada paham ya? Kenapa kita pakai 12? Ya, paham. Ya. Ini dikali semua dikali 2 lihat tuh. Oke, sekarang interval. Interval itu apa? Interval itu jarak 2 nada. Saya sering ngomong di grup bahwa jarak 2 nada itu sangat penting untuk membentuk chord. Jadi masih ada yang ingat nggak? Chord itu nada trinada, nadanya nada keberapa saja? 1, 3, dan 5. Tuh. Kalau dinyanyikan do mi sol. Nah, kalau do mi solnya di C, chordnya C. Do mi sol. Sekarang saya mau chord G. Berarti G-nya saya jadikan do. Do mi sol. Ya kan? Ya. Nah, oke. Yang rendahnya do mi sol. Do mi sol. Jadi kita pemain musik harus bisa nyanyi juga gitu sebetulnya. Jarak antara 2 nada itu penting. Nah, kalau chord nanti ada di situ nanti berikutnya. Do mi sol, do dengan mi itu jaraknya 2. Kalau mi dan sol jaraknya berapa? Mi dan sol 1,5. Setengah nggak? 1,5, iya betul. Oke, itu mayor ya. Nanti kita pelajari lagi. Scale itu skala. Maksudnya gini, kalau kita main di C, skalanya jauh C. Gitu ya. Skala ya, berarti skala yang ada yang ascending scale berarti naik, descending scale yang turun tadi. Gitu aja. Oke. Lanjut kromatik. Kromatik itu skala yang ada 12. Jadi gini. Nah, kalau di piano itemnya dipencet gitu ya. Kalau di gitar berarti jaraknya nggak ada loncat gitu. Itu kromatik. Kalau kromatik, coba kamu main kromatik, ya udah gitu mainnya dikit-dikit gitu. Gitu. Kromatik turun. Nah, itu kromatik. Kalau diatonik 7. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Itu diatonik. Ya, kromatik, diatonik. Kemudian ada major, Ionian. Major yang tadi, yang 135 tadi. Kalau tangga nadanya Ionian, nanti bisa dibahas lebih lanjut.
minor. Nah, minornya agak repot. Saya juga baru tahu sebetulnya. Ya bukannya baru tahu sih. Udah tahu lama, cuma nggak pernah pakai yang aneh-aneh gitu. Ada yang tahu nggak kalau minor ternyata nggak hanya satu. Maksudnya tidak hanya satu gimana, Mas? Ada yang natural, ada yang apa gitu, ada 3 gitu. Nanti ya. Ya, nanti dielaborasi lagi. Nah, oke sini dulu deh. Nah, ini dia kan 440 tadi. Sekarang ini misalkan nih A. A jaraknya ke A yang atas 12 nada, betul nggak? Betul. Oke. Nah, sekarang lihat tuh. A ke B jaraknya betul nggak gitu? A ke B. A ke B 1 bukan sih? Satu. Tapi kalau di ini jadi 2. Karena kan alat musik kita setengah-setengah. Kenapa? Oh, alat musik kita setengah-setengah, jadi naiknya 2-2 gitu ya, Mas ya. Ya. Nah, ini harus diingat. B ke C Setengah. setengah. Setengah, tapi naiknya 1. 1. Ya. Jadi semuanya itu kecuali B, C, dan E, F itu 1. Ya. Mungkin perlu dijelaskan namanya kalau naik setengah itu namanya apa? Kalau naik satu. Kalau setahu Iya, saya kan naik satu apa naik dua itu namanya satu nada. Tapi kalau naik setengah itu kita juga bisa bilang naik satu, tapi naik satu semitone gitu ya. betul. Jadi itu ada whole step sama half step Ya. istilahnya ya. Kalau kalau saya di musik klasik pakai itu, cuman kalau di tempat lain kan beda-beda. Ada yang nada setengah gitu. Ini Jadi nggak ada ini, Mas Ari, nggak ada istilah yang apa dibakukan gitu ya? di musik klasik ada, tapi tidak harus kita pakai gitu. Kalau di keroncong ya beda lagi, setengah nada itu. Bisa jadi setengah nada di keroncong sama setengah nada di klasik bisa-bisa jadi beda gitu pengertiannya. Jadi musik itu adalah bahasa sebetulnya. Makanya kan ada istilah music speaks better than words. Artinya kalau kita sudah bermusik kita sudah tidak usah berkata-kata gitu. Karena musik sudah bicara. Nah, sekarang masalahnya kalau kalau kita nggak sepakat tapi beda tempat ya nggak apa-apa. Tapi kalau di suatu tempat ya harus sepakat kan, biar paham gitu. Misalkan aku satu band sama Baroro sama yang lain, ya mesti sepakat setengah nada itu apa maksudnya gitu. Tapi kalau di musik klasik, karena saya berangkatnya dari orkestra, ya saya mesti ngikutin term sana kan, gitu. Ya, ini yang saya ajarin sekarang. Jadi ini tidak harus digunakan gitu, cuma ini pengetahuan aja. Jadi kita pakai whole step istilahnya, kalau satu. Kalau setengah kita pakai half step. Ada nggak istilahnya? Nah, sekarang pertanyaan saya nih, kan A kalau ditambah setengah jadi A kles ya, Ya, kalau B jadi B mol gitu. Ada yang pernah tahu nggak cara bacanya? A kles itu bacanya apa? Mungkin pernah. ice. Betul, Ais. Kalau B bemol, Bes. des. Oke, berarti benar ya. Kalau nada ini semua benar ya. Nanti ini ada des, ada s, ada ges, ada as ya. Terus ada ais, cheese, dis, fish, gis. Oke. Nah, ini untuk masuk ke not balok ini penting banget. Nah, ini half step ya sama whole step. Kalau ini satu oktav. Nah, kalau mundur A mundur, betul ya. Jadi as dan gis ya. Oh, jadi yang benar as ya, bukan AS ya. Bukan, as. As. As, bes, des, es, ges, gitu. Ya. Dan Kalau half ice, step, half step ini maksudnya semitone tadi itu ya. Half step. betul. Kalau kita nggak pakai istilah semiton kalau di klasik, Oh gitu. Siap. nggak apa-apa, nggak masalah. Ini saya habis install Python jadi belum sempurna tadi, suka muncul hitam. Lanjut, Mas. Nah, sekarang itu tadi semua sebetulnya kan not mutlak. Mutlak tuh gini, A, A yang 440 gitu. Mau bagaimanapun juga ya A adalah A gitu. Frekuensinya ada. Tapi kalau kita main ini ya, solmisasi yang do re mi fa sol itu bisa di mana aja kan?
Masuknya di mana aja bagaimana Mas Ari? Jadi do itu bisa mulai dari mana aja gitu. Kalau saya mulai Oh, dari A, iya. kalau saya mulai dari C, jadi gini, do, re, mi. Saya mulai dari A, gitu. Jadi solmisasi adalah relatif, not balok adalah mutlak, gitu. Makanya seringkali disebut not mutlak, not relatif. Hmm. Gitu Itulah aja. yang menyebabkan nada dasar do sama dengan C, do sama dengan G, seperti itu ya Mas Ari? Betul, karena do-nya relatif, G-nya mutlak, gitu. Gitu. Jadi ada dua jenis nada, ya biasa itu. Nah, Ya, lanjut. sekarang nanti kita akan belajar pakai ini. Namanya kalau di itu ada yang istilahnya eh, paranada atau apa macam-macam ya istilahnya ini ya. Nah, nanti kalau di Indonesianya garis birama gitu. Paranada Nah, apa itu secara apa? Secara definisinya mungkin biar teman-teman bisa lebih paham lagi. sepertinya sih tempat meletakkan nada gitu kayaknya sih. Kayak kalau nggak pernah tahu juga sih definisi seperti apa. Tapi not balok tepatnya di sini. Di, kalau bahasa Inggrisnya bar. Nah, bar ini nanti ada tanda satu tanda. Mau saya kelihatan nggak ya kalau gerak ya? Bentar. Ini Kelihatan. kelihatan nggak? Kelihatan. Kelihatan, Oke. kelihatan. Jadi ini satu garis itu adalah pemisah antara bar-bar lain. Ini satu bar gitu. Yang bar dan birama kemarin kita masih diskusi itu kita ini ya lanjutkan di sini. Jadi kita pakai istilah bar kalau di musik klasik. Kemudian ini ada garis bantu. Ini garis bantu. Untuk nada-nada yang berada di luar dan berada di luar di bawah gitu. Kalau double ini musik ini berganti nada dasar. Misalkan ininya C, terus tahu-tahu referennya pindah ke S gitu. Pakai ini ya. Nah, kalau ini terakhir double double bar ini untuk terakhir akhir lagu gitu. Gitu aja sih. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Sama yang ke depan tadi kita bisa mundur. Mumpung belum terlalu jauh. Ya, silakan yang mau bertanya, mumpung masih belum terlalu jauh, mungkin ya dari depan sampai ke sesi ini boleh untuk ditanyakan Monggo atau malah dari tambah pusing. Kamu dari sini mungkin pitch. saya tanya ya, Mas Hari. Ya ya. Tadi kan di garis-garis bar atau paranada itu kan tadi ada garis dua atau menunjukkan ganti nada dasar ya atau modulasi ya. Ya Benar. modulasi bisa bisa ya. Sedangkan tadi Mas Hari bilangnya not balok itu kan not mutlak. Betul. Yang dituliskan di paranada itu kan sudah not mutlak. Kenapa harus dikasih lagi keterangan bahwa ini ganti nada dasar? Sedangkan itu kan mungkin lebih diperlukan untuk solmisasi yang kita nggak tahu itu nada berapa. Jadi kenapa harus pakai tanda itu? Padahal dari notnya sendiri kan sudah ketahuan, oh ini notnya pindah ke sini, berarti itu sudah Hmm, ketahuan bahwa pindah nada dasar gitu. betul, Silakan. betul. Pertanyaannya bagus banget. Sebetulnya di not balok, penulisan not balok, pergantian nada dasar itu sangat wajar ya. Ini kita main-main deh sini. Oke. Nah, jadi misalkan saya mainnya di sini di satu crash. Iya. Satu crash tepatnya di sini. Gimana nulisnya? Lupa. Nah, gitu ya pokoknya. Satu crash. Satu crash maksudnya jelek banget tulisnya. Nggak apa-apa lah. Satu Hapus. satu satu keras tuh D ya.
Nah, iya, satu G. crash G. 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 Kenapa dia G? Karena ini posisi F nih. Di posisi F ini saya kasih dinaikin gitu. Ini kita buktikan ya, kenapa dia F. Nih, nih, nih. nih. G sebagai si lah ke C-nya jaraknya 1. Berarti F-nya harus diganti menjadi Fis. Ya. Loh, Mas Hari kok keluar? Sepertinya ini Mas Hari Mana? jaringannya bermasalah ini, mungkin sambil kita tunggu masuk kembali. Dihubungi Mungkin lewat teman-teman WA. bisa mulai menuliskan apa pertanyaan. Jadi Mati pada lampu saat beliau mungkin. masuk langsung Mati lampu jadi wifi-nya mati. mati lampu. Nah, ini sudah mulai masuk kembali. Ya, silakan Mas Hari, sudah beres Udah. wifi-nya. Ya, tadi nggak tahu, maaf, itu wifi-nya nggak stabil kayaknya. Ya, oke, silakan bisa dilanjut kembali. Oke, screen-nya saya share lagi ya. Ya. Udah ya? Ya, sudah. Silakan Mas, lanjut. Nah, jadi setelah G, kalau saya mau kasih 2 crash, jadinya nada dasar apa? Setelah G, kalau 2 crash, Jadinya A bukan sih? Oh, Kan gadis G. desa. Oh, gadis desa. Oh, 2 kelas berarti tadi kan D. 1 kelas kan F ya? D ya? D betul nggak? Nada D. dasarnya D. Tapi Oh, tapi nada yang dinaikkan apa aja? D, E, F crash, F F G, crash atau Fis, betul. sama C crash. C crash. Nah, ini benar. C crash di sini. Ini C ya. Ingat aja nih C. Jadi intinya saya lagi main nih. Betapa hatiku bersedih. Aku kedengaran nggak suaranya? Tapi kalau pas mencet keyboard, itu suaranya hilang-hilang, Mas. Oh gitu. Oke, oke. Kalau cuma suara ngomong, jelas. Oke, oke. Kurang keras kali ya. Kalau gini, Nggak kedengaran juga. jelas? Nggak. Oh, nggak kedengaran juga ya. Kayaknya memang mereka algoritmanya mendeteksi suara manusia deh. Suara selain manusia Oke, dia oke. nggak baca. Jadi saya lagi nyanyi nih dipakai gitu ya. Kemudian referensinya saya mau pindah ke D. Nah, caranya memang harus pakai ini, double ini. Kenapa pakai double ini? Untuk membedakan bahwa kita udah berganti nada dasar. Jadi kita waspada nih, pemain orkestranya. Wih, ada double bar. Siap gitu. Gitu sih jawabannya. Oke, saya Gimana? elaborasi. Berarti sebetulnya yang dibilang not balok ini not mutlak itu tidak sepenuhnya ya. Artinya misalnya ada suatu bulatan kita taruh di garis yang paling bawah itu tergantung crashnya ada berapa itu ya. Artinya ada nada dasar yang disebutkan di sebelah kiri itu ya. Enggak juga sih, mutlak, betul mutlak. Jadi misalkan dia posisinya di sini, Hmm. dia F.
Tapi dia dipengaruhi oleh accident. Ini namanya istilah accident. Hmm. Accidentnya apa? Kalau accidentnya crash berarti dia jadi fizz gitu aja. Dia mutlak. Di sini juga F juga. Dia tidak pernah berubah jadi G atau apa. Makanya saya pernah bilang dulu, itu kalau C C mol bukannya B ya? Bukan. C mol tuh di sini. Misalkan ya, ini saya ada nada C di sini. Terus ada molnya. Ini C mol gitu. Mutlak dia C. Dia tidak akan pernah jadi B. B itu ada di sini. Beda lagi gitu. Makanya dia mutlak. Di sini B, di sini B juga. Berarti tanda 1 keras, tanda 2 keras itu untuk menentukan dia naik turun setengahnya itu ya? Ya, bahkan dia ada yang bisa double. Bisa naik double namanya double crash, turun double namanya double mol. Hmm. Jadi C itu bisa di double mol gini. Ajaibnya dia berubahnya jadi bass kan bunyinya. Oh, terus ada yang nanya, kenapa nggak jadi bass gini aja nulisnya? Nggak bisa. Dia adalah C gitu. Makanya itulah mutlaknya di situ dia. Gitu ya. Oke, Ya, kita lanjut ya. lanjut dulu ya. Oke. Nah, kalau ini bracket namanya. Nggak tahu saya istilahnya kalau eh, di Indonesia tuh. Kadang kita pakai bahasa asing karena nggak tahu. Yang bawahnya brace. Kalau brace itu kalau saya main piano kayak begini yang bawah. Karena gabungan satu alat musik. Cuman kalau main piano, main flute sama oboe gitu misalkan, dia pakai yang atas gitu. Bedanya apa itu Mas Hari untuk yang atas dengan yang di bawah? Kalau yang bawah satu piano kan tangan kanan tangan kiri. Yang atas tangan kanan bawah tangan kiri. Fungsinya apa untuk bracket sama brace tadi? Masih belum Kalau bisa break, ditangkap. Mungkin teman-teman perlu lebih paham biar lebih bisa membayangkan gitu. kalau bracket itu misalkan dua alat musik main bersama, flute dengan oboe misalkan. Dia pakai bracket. Tapi kalau saya main piano sendiri, saya pakai brace. Oh iya, iya. Oh, begitu. Bracket itu dua. Tapi kalau tapi kalau saya main piano, kemudian ada yang main oboe sama main flute, itu semua saya pakai empat-empatnya. Itu Yang bisa bawahnya juga saya punya dipakai untuk ini Mas Hari, untuk membuat SATB, SATB bisa, dalam paduan suara itu. bisa, bisa. Nanti kita tunjukin. Nanti nanti pakai Sibelius kita praktekin bagaimana caranya. Nanti Boraro nyanyi, aku cari nada dasarnya, aku taruh di situ, terus aku cari SATB-nya. Gitu. Lanjut. Lanjut. Oke. Nah, lihat nih, itu sebetulnya tadi kita udah mulai tuh yang pakai nada kayak gitar ini. Ini bagian atas piano atau piano di sebelah kanan. Kalau yang bawah saya pakai yang ini, kunci F. Kalau kita main flute, oboe segala macam, ini pakai kunci G. Kunci G itu adalah kunci yang di garis kedua dari bawahnya nadanya G. Tadi ingat kan kalau F yang sini ya, yang tadi saya kasih crash F-nya di sini kan, ingat nggak? Ya. Nah, kita buktikan ya. G, A, B, C, D, E, F. Betul kan? G A B C D E F. Oh iya. Betul kan? Ya, gitu jadinya. Nah, kalau yang F, ini piano, piano bass bagian kiri. Jadi kalau main piano, tangan kanannya pakai G, tangan kirinya pakai F. Gitu. Sama nada sama kayak cello, bass, segala macam yang bagian-bagian bawah dia pakai G. F. Gitu. Nah, nanti kita lihat menggabungkan F dengan G itu gimana caranya. Ada lagi yang pakai C. C ini untuk nada-nada kayak kalau di orkestra tuh bagian-bagian tengah kayak viola. Viola tuh antara antara violin, biola dengan cello. Ada namanya viola. Begini mainnya.
Suaranya putus-putus Mas Hari. Waduh, nggak jelas Mas Har. Putus-putus. Ya, suaranya putus-putus. Putus-putus. Ngek, 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 ngek. Si C-nya kan di tengah ini. Berarti dia C, D, E, F, G gitu. Nah, kalau ini untuk yang netral, untuk perkusi nada. Oh ya, waduh, nggak tahu nih. Keluar lagi, waduh. Halo, ini Mas Hari, ini lagi, error lagi. Iya. Cuacanya lagi nggak bagus kali. Mungkin ada yang ini yang mudah mempersiapkan amunisi pertanyaan selain Mas Rio. Jadi pada saat Mas Hari masuk sudah bisa disampaikan. Kayaknya pada pusing semua kayak. Termasuk saya ini. Termasuk saya juga. Tapi asik juga kalau kita sudah bisa memahami itu, memang sebenarnya penting banget ya yang disebut not balok itu. Kalau mulai pusing langsung aja ditanyakan supaya nggak berlanjut pusing. Belum masuk juga ini Mas Hari. Mas Ruri mau tanya, Mas Ruri? Atau mungkin Mas Rio nanti bisa menjadi koasisten dari Mas Hari untuk membantu kalau ada yang tanya. Oh, sudah masuk lagi kayaknya Mas Hari. Ya, lanjut. Halo Mas Hari, sudah ada? Sudah bisa kembali gabung? Sepertinya belum. Mas Hari, mic-nya dinyalain dulu, Mas. Sudah masuk Mas Hari? Udah, tadi ada. Oke. Oh, udah. Ya, Suaranya silakan bisa melanjutkan kembali. Suaranya udah jelas belum? Sudah. Parah sudah. Oke. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Masalah kunci. Ini kunci ya? Oke. Ya, mau bertanya? Mau tanya? Mas Ruri, mic-nya dihidupin dulu, Mas. Belum hidup mic-nya, Mas Ruri, belum kedengaran. Mas Ruri. Nah, sudah. Ya, bunyi. Ya, silakan Mas, mau tanya apa? Sebenarnya ya pertanyaannya sangat simpel nih buat para seniman otodidak. Dengar ya, Mas? Dengar. Ya, ya. Dengar. Lanjut. Jadi Ya, kan silakan. kebanyakan hampir mungkin kalau kita berbicara tentang musik, kalau diprosentasekan itu hanya 30% saja yang memahami tentang apa namanya notasi dan sebagainya, solmisasi dan sebagainya. Jadi pertanyaan saya itu mewakili saya sendiri. Mungkin kalau teman-teman nggak senasib dengan saya, seniman otodidak, itu gimana caranya membaca notasi yang paling simpel. Jadi kayak tadi penjelasannya antara naik sekian, turun sekian, kalau pengambilannya dari D-nya, solmisasinya kayak gini-gini. Jadi mungkin dari kita ini pengen tahunya itu rumus yang paling simpel membaca not itu gimana? Mungkin itu. Terima kasih. Ya, silakan Mas Hari untuk bisa menjawab ini gimana rumus cepat untuk bisa membaca not. Mungkin ini not angka atau not balok itu ya, saya belum tahu ya Mas Ruri. Yang angka saja. Oh, yang angka. Solfeggio ini kayaknya Mas Hari perlu bicara tentang solfeggio itu. Monggo silakan Mas Hari bisa dijawab pertanyaan dari Mas Ruri. Sekaligus saya mengucapkan selamat datang nih buat Pak Ketua, Pak Joko sudah gabung dengan kita. Kalau not angka, saya kebetulan materinya nggak ada di sini ya. Gimana? Jadi
Iya ya. Materi not angkanya nggak ada. Hmm. Ya mungkin karena Ya saat ini kalau kan angka nggak kita ada ke balok aja. saat Hmm. ini kita fokus ke pembahasan not balok, tapi mungkin untuk menjawab pertanyaan Mas Rui tadi, mungkin Mas Hari bisa jelaskan perbedaan dasar antara not angka dan not balok itu apa? Oke, oke. Jadi not angka itu adalah not yang relatif atau bisa disebut mengambang gitu ya. Apa istilahnya ya? Bingung juga sih apa istilahnya. Bisa menempel di mana aja gitu. Kalau not balok dia mutlak, dia harganya itu berdasarkan frekuensinya berapa gitu. Tinggi rendahnya gitu ya Mas Hari ya. Tinggi rendahnya kalau not balok itu mutlak, tapi kalau not angka itu relatif gitu ya. Mungkin. Iya, iya. Jadi not angka itu bisa main di G pakai do re mi juga kan. Main di C do re mi juga. Tapi do re mi-nya C sama do re mi-nya G beda gitu. Mungkin itu bedanya. Iya, Sementara itu dulu mungkin nanti kalau ada yang ditanyakan lagi. Saya juga belum tahu cara menjelaskan lebih lanjut gitu. Ya, ya. mungkin Saya itu loh yang ditanyakan Mas Rudi tadi memang ada di sesi pembahasan yang lebih lanjut karena itu namanya solfesio atau penembakan terhadap notasi mungkin seperti itu Mas Hari. Oh iya. Iya. Ya, monggo bisa dilanjut lagi. Mungkin nanti kalau ada yang mau ditanyakan lagi bisa disambung kembali. Monggo Iya. silakan. Jadi ini untuk sekedar tahu aja nggak usah hafal, nanti lama-lama hafal. Intinya ada banyak kunci di birama yang akan kita pakai gitu. Ada kunci G, kunci C, kunci F. Nah, ini yang bawah ini buat tablatur, buat gitar ini udah biasa ngeliat ini ya. Mungkin saya malah nggak paham cara baca tablatur sebetulnya. Kurang. Nah, ini dia yang namanya istilahnya macam-macam ini, ada yang bilang bar, ada yang bilang paranada, ada yang bilang apa gitu, sangkar nada gitu. Nah, ini kuncinya apa? Itu yang bentuknya kayak gitar. kuncinya Ingat G. nggak? Kunci G. G, ya itu G. Berarti dia nada G-nya ada di sini ya. Ini nih. Ya, Nah, itu G. Tuh, betul kan G? ya. Oke. Sekarang ini nada apa? Coba C, dihitung. E, A, B, C. Ini F. D, E, F. ini Wah, ini G, E. mundur aja mundur. E. G, E, F, F. E. Oh iya, E. E. Elang. Ya. Nah, ini ada garis bantu. Nah, ini apa? E, A. D, E, B, A. Ya benar. A. Nah, gitu caranya ya. Nah, itu semua berurutan gitu. Nanti lama-lama juga hafal sendiri kok. Ya, gitu. Kalau di kunci G, nanti kalau di kunci F beda lagi. Jadi Oh, kita lihat kuncinya. itu G Intinya sama kunci F. G, G-nya di sini. Hmm. Kalau dari saya perombakannya, Gimana? kalau dari saya titik itunya di mana itu? Not Intinya baloknya. dari ini nih C, yang merah ini. Enggak, Berarti maksudnya penulisan itunya kayak gimana? Sama kayak gitu. Penulisan lambang yang kayak gitar itu. Oh, beda-beda. Kalau G, kalau C, Di ini atas nih. dia. Kalau kita gambarnya kayak begini, C-nya ada di tengah. Oh, Berarti D-nya di begitu. sini. D-nya di sini, E-nya di sini berikut. Kalau Oh, kunci gitu. F, F-nya di sini. Nah, sebelum lanjut ini kalau di not balok kunci itu ada berapa Mas yang dipakai? Ini kan ada G, C sama F. Apakah ada kunci D juga? Ada Enggak, lambangnya sendiri atau gimana? enggak. Kita pakai kunci ini cuma 3. Oh, tiga aja. Ini kuncinya, pengertian kunci itu clef ya, bukannya chord ya.
Ya. Kalau kita kan main gitar kunci G gitu, bukan. Ini beda. Oh iya. Ini kunci beneran gitu, clef gitu. Kalau chord beda lagi nanti. Chord G itu beda lagi. Ya siap. Ya, Berarti kuncinya kunci clef ya, bukan kunci chord. bukan. Nah, sekarang ini harga nada. Mungkin ada yang udah pernah tahu ini whole note, maksudnya not penuh. Pernah dengar kan waktu mungkin di SMP gitu. Ini not setengah, not seperempat, not seperdelapan, not seper-16. Pertanyaan saya, not penuh itu berapa ketuk? 4 ya. 4. Dan 4 Not ketuk itu 1 bar bukan Mas Hari? 4 ketuk itu. belum tentu kalau barnya pakai bar 3/4 gimana? Kalau Berarti barnya 2/4, kalau barnya 4/4 berarti 4 ketuk 1 bar ya. ya. Oke, Kebetulan siap. misalkan barnya 4/4. Kemudian kita taruh dia sebuah not. Nah, dia pas gitu aja. Hmm. Kalau 3/4 ya lebih nanti keluar. Nggak masalah. Oke, kalau setengah berapa ketuk? 2, 2. Kalau seperempat? 1, Kalau seperdelapan? setengah, Kalau 1/16? seperempat ya. Ya, gitu jadinya ya. Jadi harga sama beda sama jadi harga sama ketukan beda ya. Gitu. Iya. Oke, nah kalau tanda istirahatnya kalau 4 ketuk dia begini nih kayak gantung gini. Yang Berarti mana kalau Mas dikunci, Hari? Mungkin bisa ditunjuk. Oh ya, oke. jadi jadi kalau ada nanti di bagian birama kita nemu ini yang dia gantungan gitu, berarti kita harus diam 4 ketuk. Hmm. Saya di orkestra biasa tuh diam 16 bar gitu, 16 kayak begitu, diam aja udah. Karena musik lain sedang melakukan mono gitu, sedang solo. Saya diem, sering kayak gitu. Ini kalau ini diamnya 2 ketuk, ini diamnya 1 ketuk, ini diamnya setengah ketuk, ini diamnya seperempat ketuk. Nanti kita lihat di waktu kita main Sibelius ya. Ntar, Ini Mas, sekedar tahu. tadi disebut ini kan panjangnya ya berapa ketuk ya. Kalau masalah harga not itu arahnya kemana harga not itu? Harga itu menentukan bahwa dia itu penuh atau tidak. Jadi penuh itu maksudnya ya utuh gitu, tidak terbagi-bagi. Utuh tuh ya bulat gini aja. Itu namanya harganya penuh. Artinya kalau harganya tidak penuh nanti efeknya kemana? Ketukan ya. Ketukannya separohnya gitu. Berarti harga not itu arahnya ke ketukannya ya. Berapa ketuk dia panjangnya gitu. Iya betul, betul. Oke, siap. Berarti harga adalah ketukan. Ya, lanjut. Harga, iya harga identik dengan ketukan gitu ya. Iya. Nah ini aksidental yang saya bilang tadi. Coba ini berapa? Ini nada apa? Terus jadi apa ini? Kalau ini misalkan kuncinya G, Guess, benar nggak? G ini bawahnya kan berarti F. F F, Oh, berarti F mol lah. oh F mol. kuncinya G ya. Kuncinya G. Ini F mol. Ya kalau di musik klasik nyebutnya F mol aja. Tapi kalau di Gitar. guru-guru vokal nggak tahu nyebutnya fast. Hmm. Kalau ini dia dikasih begini jadi fizz. Bukannya F mol itu sama dengan E, Mas Hari? Nah itu dia yang saya bilang. Kita nggak boleh mengganti nama nada. Hmm. Berarti Fast adalah fast. tergantung konteksnya dilihat dari garis-garisnya ini ya. Betul. Jadi kita ngelihat garisnya. Makanya nggak boleh ngerubah nada tuh adalah karena dia posisinya ada di sebagian nada apa gitu. Walaupun bunyinya sama. Nanti kapan-kapan kita bisa paham kenapa kita nggak boleh ngerubah nada kayak gitu. Pada saat konversi nada, misalkan kita ubah semua nada, kita naikin semua jadi 1/2 itu kacau tuh kalau kita mengubah dia fast jadi E, Hmm. bisa kacau nanti.
Nah, ini tanda pugar. Jadi misalkan di sebelah kirinya ada ini, kemudian kanannya ada ini. Misalkan di sebelah kiri ini ya, jadi fish kan? Ya, fish. Kemudian sebelah kanannya saya kasih yang ini nih. Dia jadinya apa? F. Ini kan fish. Ya, F. Karena apa? Karena dipugar. Kembali lagi ya. Betul. Ini namanya tanda pugar kalau bahasa Indonesianya. Ya. Tapi istilahnya Cancellation. natural. Oke ya, jadi ada mall, ada crash, ada pugar. Nah, Mas, sekarang ada juga double mall. Nah, pugar ini itu jadinya apa? dijelaskan lagi, Mas. Saya masih belum paham pugar itu untuk apa tadi. Kalau crash kan naik setengah, mall kan turun setengah. Kalau pugar berarti Pugar itu mengembalikan apa yang sudah diturunkan setengah dan sudah dinaikkan setengah. Fungsinya untuk apa itu, Mas Hari? Mengembalikan. mengembalikan. Kenapa harus dikembalikan? Mungkin bisa disampaikan ke teman-teman pada kondisi apa sehingga tadi nada harus dikembalikan seperti itu. Karena tergantung lagunya. Lagunya misalkan dia maunya dikembalikan nadanya. Oh, misalnya modulasi seperti itu mungkin? Bukan. Ini bukan masalah modulasi. Ini masalah Melodi. kalau modulasi dia berubah. Kalau modulasi ingat kan tadi dia berubah total semua. Nah, kalau modulasi ininya satu crash di sini berubah jadi dua crash kan. Jadi tidak ada yang dipugar, tapi dia berubah. Jadi kita mainnya di G, kemudian kita main di D gitu. Nada dasar G, kemudian di D. Jadi tidak ada pemugaran, tapi perubahan. Karena dia udah beda-beda kamar. Oh iya. Jadi perubahan tadi itu apa? Naturalisasi ya istilahnya apa sih? Itu hanya ada berlaku di satu kamar. Bentar Mas, maksudnya tanda pugar itu ini kan dari segi notnya di bagian natural itu kan notnya kan berada di F ya. Notnya berada Iya. di F. Kenapa harus ada tanda pugar? Kalau tanpa tanda pugar kan kita sudah tahu itu F. F, Nah, F ya, biasa, bukan F keras atau F semua. Kenapa harus pakai pertanyaan bagus. Ya, ya, ya. Pertanyaannya bagus banget. Jawabannya di sebelah. oh, Nah, pertanyaannya saya jawab dengan pertanyaan dulu ya, biar paham. Ini nadanya apa? itu berarti Kalau F. F keras. F crash. fish ya, Fish ya. F crash. Ya, sebelahnya? Sebelahnya F. F biasa. F F crash. biasa F. atau F crash. F biasa kan di situ nggak ada crashnya. F juga ya. Karena dia Tetap Nah, crash itu. Nah, ada yang bisa ambil kesimpulan nggak? Kenapa tanda pugar Oh, diperlukan? untuk mengembalikan itu seperti F crash gitu ya? Betul, karena satu deret, satu birama, selama dia masih satu birama, dia jadi fish Tandanya semua. cuma satu ya? Tandanya cuma satu gitu ya? Ya, ini begitu kita kasih dia fish, dia ikut jadi fish di sini. Ya, bisa dipahami. atau Mungkin teman-teman karena- sudah bisa dipahami? Coba Mas, Nah. ada yang sebelahnya tadi Mas, yang barusan tadi. Oke. Barusan coba. Nah ini, apakah ini dia sama-sama fish karena di atasnya tuh ada kayak garis penghubung gitu? Oh enggak ada hubungannya. Ini dia Satu birama. bukan karena dia satu ini not setengah yang setengah ketuk itu. Ini setengah ketuk. Jadi begini, kedengeran nggak nih? Jadi cara bacanya gini. Nggak kedengaran Mas, pakai mulut aja Mas. Coba. Pam 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 gitu. Jadi ini setengah ketuk, ini satu ketuk. Pam pam gitu ya. Nadanya nggak usah kita pedulikan ya. Seperti Pam, mungkin pam, begini Mas Hari yang ditanyakan itu kenapa ada garis penghubungnya itu kan bendera itu ya, mungkin kalau tidak dihubungkan jadi bendera, itu mungkin seperti itu yang perlu disampaikan. Ya, betul.
Kita balik ke sini berarti. Ke nilai nada ya. Mana tadi nilai nada? Ya, mana sih tadi setengah-setengah itu? Jadi yang ada bendera tadi loh. Lagi. Yang harga nada. Setelah ini paling. Harga nada. Oke. Nah ini nih. Nah ini nih, Oh iya. ya kan? Jadi sebetulnya dia dua tapi disambung gitu. Sebetulnya dia bendera, punya bendera, tapi benderanya disambung jadi kayak gitu. Oh gitu. Ini. Siap, siap, siap. Nadanya jadi setengah nada. Ketukannya ya. Sorry, bukan setengah nada, tapi ketukannya setengah. Nadanya 1/8. Harganya. Kalau yang satunya lagi yang di atas ini. Beda kan? Coba kita lihat. Ini yang di atas dia beda. Satu ya. Satu ketuk. Ini setengah ketuk, setengah ketuk. Ini Ini kenapa dia 24? saya ini Mas Doni kan tadi diutarakan tuh itu kan adanya F dikasih crash berarti dia kan bis. Ya. Nah, di depannya itu tetap bis karena dia dalam satu birama. Di depannya itu Bukan, kan jadi F ketika dia dikasih tanda pugar. Nah, itu dia jadi bis lalu F. Oh iya. Nah, kayak ditanyakan tadi kan fungsi tanda pugar tuh Mas Doni. Iya betul. Mungkin Nah, kalau tadi yang ditanyakan kenapa di dalam satu birama itu jika satu tanda pugar ada, maka apakah seluruh nada dalam satu birama itu semuanya menjadi crescendo, menjadi crash gitu Mas Hari yang ditanyakan. Oke, berarti saya paham. Berarti kalau misalnya yang di depan sudah ada tanda crash, F crash berarti berikutnya kalau di posisi itu dia F crash semua kecuali ada tanda pugar ya. Iya, tapi hanya berlaku di satu birama. Nah, coba misalnya yang di sini kalau misalnya dari F crash itu sebelahnya dikasih tanda pugarnya di sebelah mana Mas tulisnya? Di depan di sini nih. Oh, situ. Itu sudah paten, tidak boleh di sebelah kanannya, harus di sebelah kirinya itu. Harus, karena dia akan mempengaruhi yang berikutnya. Oke, siap. Dan semua aturan itu hanya berlaku di satu birama. Di birama lain aturannya lain lagi. Jadi misalkan di birama yang lain tidak ada crash-nya, ini misalkan nggak ada, ya udah dia jadi F biasa. Gitu. Dia tidak terpengaruh sama F yang di sini. Gitu. Jadi accidental itu makanya disebut accidental karena dia secara accident aja. Accidental gitu. Secara tiba-tiba aja. Ya. Dia tidak berlaku untuk bar berikutnya. Ini bar ya, kita nyebutnya bar ya. Tuh. Oke, kemudian ini Mas, ini kan garis ekornya ini ada yang ke atas, ada yang ke bawah, itu nggak pengaruh ya? Kita boleh tulis ke atas, boleh tulis ke bawah ya? Itu semata-mata hanya untuk keindahan. Hmm. Yang di atas kalau naik ke atas kurang bagus, Terlalu panjang ke atas ya. terlalu tinggi. Nah sekarang bisa nebak nggak? Ini kan ini berarti fish juga ya. Iya. Sebelahnya apa sebelahnya? Sebelahnya berarti itu Bukan. F toh? Ya. F atau fish? Fish. Fish ya. Karena Fish nggak ya. bisa. Juga. Tapi Saya main di 3 orkestra ya. Ini maksudnya bukan mau nyombongin, tapi untuk menunjukkan bahwa ketiga-tiganya itu menggunakan paham ini gitu. Jadi menurut mereka ini fish. Tapi di sini teorinya dia F. Berarti beda kesepakatan gitu. Cuma kita bisa bilang oh itu nggak kita pakai di sini gitu aja. Mungkin di orkestra lain pakai, kita nggak tahu. Tapi yang saya pelajari itu harusnya F itu fish juga. Kenapa Ini itu fish jadi juga. F itu Mas? Bukankah itu masih dalam satu bar?
Kan dia Iya. F oktav tinggi. Oh enggak, Udah itu enggak beda. ngaruh. Enggak, harusnya fis juga dia. Iya kan harusnya salah satu dalam satu bar harusnya fis juga. Ya. Jadi tadi betul komentarnya benar itu. Kenapa? Oh ini kan rendah, ini tinggi. Harusnya ini fis, ini F gitu. Tapi ternyata enggak. Kalau di orkestra yang saya ngikut, dia fis juga. Ya kalau Gitu. itunya saya paham dia sama-sama fis karena kan ada tanda keras di depannya. Jadi kalau yang kena F dia semua dikeraskan ya. Ya, Tapi jadi F walaupun dia di bawah, ya, walaupun dia di bawah sini atau di atas, begitu salah satunya udah kena fis, ya fis semua. Nah, dan ini saya mau nunjukin ini kebetulan diktat yang ini apa slide yang ini mereka punya pemahaman yang berbeda gitu. berarti gini Mas, karena ini sama-sama F semua, tapi ada yang di bawah dan di atas. Berarti yang di bawah itu F rendah, di atasnya F tinggi, beda 1 oktav gitu ya? Atau bagaimana? Iya, ini bedanya 1 oktav, betul. Siap. Tapi kalau dia dikasih crash, semua terpengaruh, mau dia di atas mau di bawah terpengaruh Hmm. gitu. Ini harusnya fis juga. Tapi ada juga Tapi pemahaman di orkestra lain bahwa itu tidak terpengaruh karena dia sudah beda oktav gitu ya. ya kemungkinan, tapi setahu saya selama saya baca-baca partitur semuanya terpengaruh kok. Nggak ada Jadi yang nggak terpengaruh gitu. yang standarnya itu semua Hmm. terpengaruh. Ya, saya baca-baca, saya kan sering baca tuh yang piano-piano segala macam tuh semuanya terpengaruh gitu. Makanya maksud Tapi saya kan jangan ada yang memakai paham yang tidak terpengaruh itu karena kan dia yang di awal itu yang dikeraskan ada di kolom pertama. Itu Hmm. kecuali semuanya kan bis. Kalau di awal kunci G itu dia memakai satu crash atau do sama dengan G. Nah itu semuanya F-nya akan bis semua. Ada yang punya pemahaman begitu. Jadi ada dua pemahaman. Ini yang oktav tinggi itu ada yang memahami itu F cara bacanya, tapi ada yang memahami itu bis. Bagaimana kita mengikuti Mas Joko dan Mas Hari? Kalau ada ya dua pemahaman gitu, ya kita bagaimana kalau cara kita menyanyikan sebuah lagu, menerjemahkannya? gampangnya sih gini aja. Kalau kita baca yang partitur umum yang di internet itu semuanya pakai yang fis juga yang atas. Umumnya ya, commonnya. Oke. Ya, mungkin dulu di tahun 18 berapa gitu, mungkin zamannya Mozart, mungkin dia nggak pakai itu gitu. Tapi kemudian karena udah masuk ke zaman sini, pakai semua. Kemudian saya mau mundur sedikit Mas. Ini kan berarti di depan kunci G ini kan nggak ada tanda keras sama sekali. Berarti ini artinya dia main di nada dasar C ya, nada dasar netral ini. Betul. Ya, Ya. dia mainnya di nada dasar C, tapi kebetulan dia tiba-tiba secara accident pengen mengubah, menaikkan F-nya jadi fis gitu aja. Ya, karena Tapi F keras itu kan bukan keluarganya C kan. Berarti dia aksidental bukan. untuk. Ya, Oke, siap lanjut. oke ya. Kenapa? Makanya namanya disebut accidental. Nah, ini tempo. Kalau tempo itu sebetulnya yang paling gampang itu beat per menit. Ada 80, 70, 100, 110. Tapi masing-masing punya alias, nama sampingan. Ada yang andante, presto, segala macam gitu. Itu kita mesti lihat tabelnya. Nanti di sebelum saya tunjukin gimana caranya bikinnya. Kalau time signature, ya berarti kalau 3/4, 1 bar 3 ketuk. 2/4, 6/8, 5/4, macam-macam. Artinya gini, dalam birama ada 3 buah nada yang harganya 1/4, gitu bacanya, cara bacanya. Iya. Yang bawah itu adalah 1/4 anggota nadanya, yang atas adalah ada 3 buah, gitu. Oke ya. Nah, sekarang 5/8 nih. 5/8 berarti ada 5 buah not 1/8, betul nggak? Iya.
Sekarang saya mau tahu nih, gimana cara kita memenuhi yang tanda tanya pertama itu supaya dia menjadi 5/8. Wah ini. Kita mulai susah ya, tapi pelan-pelan. Yang tadi itu ringkasannya semua ada di sini ntar. Ya, berarti yang paling depan itu kan dia 1/4 kalau nggak salah. Yang ada 1/4. bendera itu berapa tadi? Berapa per 8 deh gitu. Rumit, Oke Mas. ya. Rumit, Ini rumit. 1/8. Ditambah ini menjadi, ini 1/8 juga loh ini. Tapi diam. Hmm, 1/8 ditambah 1/8 menjadi 2/8. ya, Betul kan? ya. Yang ini 1/8 juga. Berarti 3/8. Kurangnya berapa? Musik itu matematika loh. 2. Berarti 5/8 kurangnya. 5/8 dikurang 3/8 jadi 2/8. 2/8. Kita lihat ya. 2/8. Betul nggak itu? 2/8. Betul. Betul, itu 1/4 sebetulnya. Not 1/4 kalau tadi ingat. Mm-mm. Yang harganya 1/4, ketukannya 1. Betul nggak? Betul. Ya, Oke, oke. Ada pertanyaan nggak? Pelan-pelan aja. Ini emang dulu aja saya juga pusing sih waktu belajar not balok. Cuma saya karena udah biasa aja jadi. saya tadi belum belum ingat yang tentang harga-harga tadi. Kalau ada benderanya Ya, apa. Jadi betul. yang ini belum bisa ngikutin. Belum hafal ya. Jadi intinya kalau ada satu 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 helai bendera, dia itu not 1/8. Kalau Hmm, tidak ada benderanya, dia not 1/4. oke. Berarti ini adalah 1/8 ditambah 1/8 ditambah 2/8 ditambah 1/8 sama dengan 5/8. Oh iya, maaf Mas Hari ini bisa nanti kan ini kan kita cuma sampai jam 9:30. Nah ini mungkin bisa sedikit dipadatkan nanti supaya Oh, materinya bisa sampai ke yang Mas Hari sudah rencanakan, gitu. Enggak, kalau saya rasa kita tuntaskan aja supaya daripada cepat-cepat malah nggak paham semua. Saya rasa Jadi kita pelan-pelan aja, selesaikan gitu ya. paham baru lanjut lagi, paham lanjut lagi. Oke, Kayak ya lebih monggo silakan. mungkin atau gini sebelahnya itu berapa itu? Kan 5/8. Nah, tanda titik artinya adalah bahwa dia adalah setengah dari nada yang di depannya. hmm, Kalau ini kan 2/8 ya. hmm, Enggak? Kalau 2/8 ditambah setengahnya dari 2/8 jadi berapa? 2/8 1/8. per 8, Ditambah 1/8 sama dengan 3/8 berarti ya. betul. Nah, ini kan 3/8. Ini 4/8. Maksudnya gabungannya ya. 3/8 ditambah 1/8 kan 4/8. Berarti di sini butuhnya 1/8. 1. 1/8. Nah, benar kan? Hmm. Nah, gitu caranya. Oke, sekarang yang di bawah. Ini not penuh, ketukannya 4. Nah, ininya 4/4. Dia 4/4 itu bisa dituliskan juga C begini. Hmm. Jadi kalau kita ngeliat C gini, wah ini berapa nih ya? Wah itu 4/4 gitu. Kalau ini kan 5/8 jelas. Itu 3/4. itu memang lambang untuk huruf C atau hanya sebatas lambang yang mirip huruf C aja, Mas? Kayaknya memang mirip C sih. Berarti Nggak tahu. ada kata yang diwakili oleh huruf C. Mungkin kata apa itu yang diwakili oleh Kayaknya semacam komplit atau apa gitu. Nah, berarti ini 4/4. 4/4 berarti nada anggotanya adalah nada yang ketukannya 4 ketuk atau nada penuh. Nada penuh itu kan bentuknya begini aja. Kalau ini udah cukup penuh, di sini perlu nggak? nggak perlu berarti ya. Nggak perlu, berarti blank. Oke. Sekarang berikutnya. Ini
not berapa nilainya? Ketukannya berapa? Ketukannya? 1. Ketukannya 1. Harganya 1/4. 4, betul. Kalau ini ketukannya Setengah. setengah. Harganya 1/8. 8. Ini ditambah ini jadi berapa? 1/4 tambah 1/8? Berarti 2/8, 3/8 ya. 3/8. Sisanya butuhnya berapa? 4/4 dikurang 3/8. 3/8 untuk menjadi 8/8 kan. Hmm, 5/8 bukan. 8. Ini itu untuk menjadi satu bar penuh kan? Atau bagaimana nih arahnya? Gini aja deh, biar gampang kita ketukannya aja deh. Ini kan 4 ketuk ya? Betul kan? Kalau penuh ini 4 ketuk. Ya. Ini udah berapa ketuk nih? 1,5. 1,5. Berarti kurangnya untuk jadi 4 ketuk 2,5. Berarti 2,5. lihat ya. Salah nggak nih? Mungkin dia salah loh. Ini kan punya orang nih. Salah nggak tuh? Iya. Salah ya? Dia cuma 2, di sini cuma 3 ketuk ya? Betul nggak? Iya. Nah, sekarang kalau ini misalkan saya jadiin putih nih. Bolong. Kalau bolong berapa ketuk? 2. 2. 2 tambah setengah, 2,5 tambah 1,5 jadi 4. Berarti ini salah. Begitu aja dulu. Nanti kita lihat di Sibeliusnya. Lanjut ya. Ya. Ada pertanyaan? Berarti dalam setiap bar itu memang harus diisi supaya memenuhi ketukannya supaya komplit gitu ya Mas. Betul, karena kan Entah itu dia ada bunyinya atau tidak ada bunyinya, pokoknya harus ada 4 unsur atau mungkin bukan ya 4 unsur ya. 4 ketuk. Meskipun di situ mungkin seperti yang kunci G di bawah ini, itu dia kan cuma satu unsur, cuma satu bulatan, tapi karena dia sudah memenuhi nilainya atau harganya, berarti hanya satu itu aja dibutuhkan. Ya. Jadi kalau konduktor kan dia gini nih kodenya. 1, 2, 3, 4. Ya kan? Waktu nada itu nada la itu la te gitu deh. Ya. Gitu kira-kira. Oh, iya. Jadi nggak boleh ngaco, harus pas gitu. Nah ini ngaco yang ada yang birama kedua ini ngaco. Nah ini kalau misalkan saya jadi asisten konduktor, ya nggak boleh ngasih yang kayak begini, harus dibenerin dulu gitu. Misalkan. Oke. Nah ini ada tai, tai itu nadanya sama. Misalkan F, F aja. Kalau seluruh dia bisa nadanya bisa beda. Tapi bunyinya satu nafas. Re, mi, la gitu. Tapi satu nada. Kalau di gitar gimana ya cara mainnya ya? Jadi dia kayak ting gitu loh. Kalau di biola tuh kayak jadi satu gitu. Oke. Bukannya pam 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 tapi param pam. Kalau di Pararam. gitar itu namanya slide, Mas. Slide ya. Nah, ini kalau di musik klasik namanya slur gitu. Kalau gelis, kalau tai itu nadanya jadi panjang karena ditambahin nada lain, tapi nadanya sama. Satu nafas ya, istilahnya tadi. Satu nafas dia. Misalnya fa, apa ini kan F ya. Nah, Iya. tapi kalau nggak ada tainya jadi nah gitu ya. Benar, iya gitu. Nah. Terus ini kemudian berikutnya glissando. Glissando tuh nadanya dideret gitu dari F
ke F atas atau ke mana nih? Mi ya? E. Jadi semua dikenain fa sol la si do re mi gitu. Hmm. Kalau di pianonya nggak kedengeran ya? Oh, Gitu. Iya, tapi cepat ya mainnya ya. cepat. Nah, jadi nadanya ini tidak mengubah harganya. Jadi begitu ketukan berikut harus sudah nyampe sini gitu. Jangan jadi lambat gara-gara dikasih ini. Jadi udah harus sampai sini. Misalkan ketukannya gini, pam pam pam. Misalkan kalau biasa kan pam pam tetat. Oh gini, teret gitu caranya. Ketukannya nggak boleh berubah. Sambil. Ini aku eh, masalah waktu gimana? Jam berapa tuh? 9:30. 9:30. Mungkin lanjut. Gimana Mas Joko mungkin bisa memberikan masukan? Atau mau dilanjut ke mungkin minggu depan atau 2 minggu lagi? Ya, Saya gimana rasa, ini? menurut saya Eh, lanjut sedikit setengah jam lagi, habis itu baru kita. Jadi sampai jam 10 gitu batas waktunya. Mas Hari materinya masih banyak yang mesti harus disampaikan. Banyak sih. Belum itu prakteknya yang pakai Sibelius. Nah, kayaknya tetap harus ada dibatasi waktunya karena dikhawatirkan teman-teman mungkin dari yang ada di sini khawatir nanti sudah pada live gitu ya. Menurut saya, Kita batasi sampai jam berapa mungkin sepakatannya? sampai jam 10. Tapi sekarang kita langsung masuk ke Sibelius supaya ada bayangan pengaplikasiannya dari yang sudah Mas Hari jelaskan tadi. Oke, setuju. Ya. Sibelius. Oke. Nah, di Sibelius ini kita macam-macam, bisa bikin band, bisa bikin satu alat musik, bisa musik kamar yang hanya satu jenis alat musik dan keluarganya, misalkan cello, eh, biola, cello, bass itu namanya satu chamber. Ada yang paduan suara sini. Terus ada ini band buat jazz, ada juga big band, ada mariachi band, salsa, ada orkestra, macam-macam. Kita mau yang mana? Kita praktek yang tadi Mas Hari sudah jelaskan teorinya di depan tadi itu Mas, untuk harga-harga not, kemudian ada Oh, gitu. crash, ada untuk apa, Oke. tanda pugar segala macam tadi. Prakteknya Kalau gitu kalau Sibelius. kalau gitu solo piano aja ya, solo piano. Biar nunjukin hubungan antara kunci F dan kunci G. Ini kenapa ya? Kok Sibeliusnya muter. Nah, sekarang kita langsung aja masukin nada. Oke. Nah, itu nadanya apa? Berapa ketuk? 4 ketuk ya, 4 ketuk nadanya F, D, F, E, Aku gedein lagi ya, bisa nggak? C berarti ya. C Oke, bukan betul. ya. Ya, benar, C. Nah, ini kan tadi ingat kayak gantung-gantung gini. Ini 4 ketuk juga ya. Iya. Oke. Berapa ketuk dan nadanya apa? Ini apa? Itu nadanya G ya. G. Ini G. Tadi apa lupa tadi tuh. ini nada diam, kosong. Kosong itu Ini berarti kalau misalnya tadi kita membunyikan G, berarti pas nada diam itu kita hentikan itu nada G-nya, kita tutup ya. ya,
Nggak dibiarkan Kita mengalir terus G-nya. enggak. Kita buktikan ya sini ya. Ini sebetulnya nggak untuk produksi musik, jadi suaranya nggak bagus. Karena ini untuk produksi partitur. Oh iya, nggak ada Itu suaranya Mas. kedengaran nggak suaranya? Waduh, nggak kedengaran ya suaranya. Oh, Padahal nggak udah kedengaran ya? Nggak tahu Nggak saya di gimana. kedengaran kalau suara untuk apa? Untuk main musiknya nggak bisa masuk kayaknya Mas Ari. Jadi Ya udah. Sebetulnya tadi kedengaran tuh ting kosong kosong pang teng gitu, bagus banget. Padahal udah share screen ya, harusnya kan dia terhubung langsung ke device ya. Iya, Ternyata maksudnya nggak tahu. speaker biasa. Iya, oke, nggak apa-apa. Jadi ini caranya dengan alat ini, dengan ini kita bisa bikin lagu gitu. Ini yang tadi pakai ekor setengah bendera, kalau disambung jadi gini, tuh kan? Ini udah 2 ketuk. Nah, ini misalkan saya maunya yang ini jangan ini deh, jangan setengah, tapi saya ganti aja jadi gini. Ya bisa, gitu. Berarti Atau yang ini, si Belis itu kalau iya, misalnya kita nambahkan note dengan harga yang melebihi yang harusnya, dia akan ada warning gitu ya Mas? dia akan loncat ke sana gitu. Ini misalkan nih Oh, ya, ini saya kasih ini nih. Hapus dulu deh. Tuh kan, pindah. otomatis dia ke depannya karena dia sudah melebihi harga yang maksimal ya. Dan dia dikasih selur. Selur yang apa? Yang tadi tuh, yang buat nyambung nada. Mas Ari, mungkin apakah bisa diajarkan lagu-lagu yang paling sederhana dulu supaya lebih mudah dipahami gitu? Bisa. Tapi nggak kedengeran juga kan? Iya. Iya juga ya. Ibu kita Kartini aja, Ibu kita Kartini gampang itu do, re, mi, fa, sol, mi, do. Oke, salah. Mau ngapus ininya aja. Do, do, re, mi. Dia pakai nada. Do-nya di sini aja ya. Do, do, do. C, D, E, F, G, E, C. Eh, susah nih. Aduh, siwasa. Ini mau dikasih nada setengah. Do, re, do, 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 re, re, mi, fa, sol, mi, do. do, re. Itu do, re ya. Fa, solnya nadanya seperempat seperempat. Do, re, mi, fa, do, re, mi, fa, sol. Nah, gitu kan? Depannya benar kan? Ini saya copy aja. Betul, seperti itu. Saya jadiin sol. Ya. Tuh, Nah, ininya saya ganti jadi. Nah, gitu. Nih, kalau dinyanyiin do, yes. re, mi, fa, sol, mi, do, gitu. Aduh, siwasa. Nah, usah ya. Sampai situ aja mungkin ya. Makanya ini bisa kayak gitu. Misalkan lado silasa copy, kita ubah di sini.
pindah jadi la La, do, si, la, sol. do si la sol. Sini sol. Oh, solnya penuh. Solnya penuh apa 3 ketuk ya? Penuh. Oh, penuh ya begitu Solnya ya. 3 ketuk. malah 3 ketuk. 4 ya, 4, 3 ya, 3, Berarti 3 not per 4. setengah kasih titik 1. 3 Nah, ketuk. gitu. Berarti. Nah, ini kalau Itu saya yang bunyiin sebelahnya tuh G itu naikin 1 Mas Hari, itu yang sebelahnya tuh. Ta 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 ta. Nah itu tarik tuh, nah, tarik setengah. Nah, nah itu. Ini kalau saya setel ya kedengeran saya. Bukannya solnya 4 ketuk, Mas Joko. Penuh. sol yang terakhir. Ya, terakhir. Biasanya dia Ya. dikasih 1 ketuk untuk ambil nafas toh. Masih Oh. kesak-kesing nyanyi. Ya, ya. Nah, jadi gini. Ini untuk saya nggak tahu kalau misalkan standarisasi rekaman itu gimana gitu. Kalau di Indonesia kan nggak perlu pakai ini. Cuma kalau standarisasi musik klasik, kalau mau bikin lagu ya harus ada ininya. Itu aja sih. Jadi harus ada dokumennya. Kalau misalkan saya bikin komposisi, bukan soundnya yang dihargai, tapi ininya gitu. Lembaran-lembaran partiturnya. Itu yang Saya mau tanya tuh yang tanda gantung itu emang dia selalu posisinya di garis yang itu ya, Mas? Kalau misalnya kita pindah ke garis yang lain, apa dia beda makna atau yang mana? tanda gantungnya itu loh? Yang tadi Mas Hari bilang tanda gantung yang dia diam itu kan posisinya dia di garis kedua dari atas. Ini. Enggak, sebelahnya lagi. Kanan Ini. Tanda henti penuh maksudnya Mas Hari. Tanda henti penuh. Oh iya, ini perlu kalau gantung dia 4, tapi kalau dia tidur di sebelah bawahnya sini dia 3. Maksudnya dia Kita bikin ya. Kenapa? maksudnya dia itu memang posisinya bakunya harus di garis kedua dari atas itu. Kalau misalnya kita pindah ke garis yang lain, dia beda makna atau sama saja? Oh, harus di situ. Harus di situ ya. Kalau dia beda tempat, dianggapnya salah nih gitu. Gitu aja. Sama yang baca. Nah, ini kebetulan ada nada ini ya. Nih, ini saya mau pindah jadi kuncinya ke saya pindah ke sini. Tuh. Wih, banyak banget naiknya dia. Karena dia dia nada tinggi tapi dia pakai clef rendah. Clef rendah tuh yang clef F. Ini clef G. Berarti dia memang nggak cocok. Jadi dia memang digunakan untuk rendah. Nah, padanannya gini. Itu kan do ya. Nah, itu do-nya di situ dia. Nah, ini sama nih. Do-nya sama tapi yang satu do yang tinggi, satu lagi do rendah. Untuk orang main piano kayak begini. Di tengah masih ada do lagi sebetulnya di sini. Nah, itu. Itu 1 oktav di bawah yang atas. Kalau yang ini jaraknya 2 oktav gitu. Nah, kalau kita mau aransemen ya udah, ini mau kita ganti-ganti misalkan ini do. Chordnya misalkan C. Ini kita ganti jadi nada E. Gitu. Apa? Aransemen membentuk chord kan. Oke, terus dia misalkan mi fa sol fa mi misalkan gitu ya kan. Untuk nada keduanya itu bisa kayak gini. Oh ya, Mas Enaknya Hari, maaf, mungkin ada teman-teman lain yang mungkin sebelum dilanjutkan lagi ada yang mau bertanya dulu mungkin? Saya rasa mungkin materinya cukup. Sekarang kita masuk ke full tanya jawab aja. Setelah tanya Iya. jawab. Oke. Oh iya, saya mau nambahin ini enaknya Sibelius dia bisa kasih kita chord. Jadi setelah kita main aransemen kita produk chordnya gitu.
Oh, akord ya. Iya. Ya, mungkin untuk materi sementara bisa kita cukupkan lagi. Mungkin akan kita lanjutkan di sesi berikutnya. Nah, sekarang kita buka sesi tanya jawab buat para peserta yang ada di sini, para audiens ya. Saya lihat dari tadi belum ada yang bertanya lagi atau malah tambah pusing. Monggo silakan. Mumpung Iya banyak sih. halo ya, ada Kayaknya yang memang mau bertanya? kayaknya memang nggak bisa sekali aja karena teori musiknya banyak. Jadi Iya. harus beberapa kali ketemu. Dan juga mungkin berikutnya gini Mas, karena tadi kan ada basic yang harus kita hafalkan kayak harga-harga tadi. Mungkin nanti Hmm. sebelum Zoom-nya dilakukan, mungkin Mas Hari kasih print out-nya dulu supaya kita download semua, kita print Oh, ya, seperti itu. ya oke. Ini aja deh. Aku share di grup aja ya. Yang ini, yang apa? Ini tadi. Nanti kasih saya aja, nanti tak pasang di website juga supaya teman-teman yang mau. Soalnya ini bukan punya kita. Ini materinya. Oh gitu ya. Oh iya. Hmm. Ya udah di grup aja berarti. Di grup aja. Soalnya Ya, bukan yang kita yang bikin. monggo teman-teman yang mau menanyakan mungkin tidak harus yang lebih jelimet ini, mungkin basic-basic not baloknya seperti tadi yang ditanyakan Mas Ruri. Monggo silakan. Ini ada Mas Wawan, ada Mas Agung, ada Mbak Vida, ada Kak Dedi Melayu di sini. Halo Kak Dedi. Bang Ada Bung Kris, Mbak Wibi. Wibi tanya Wibi. Halo Mbak Wibi, masih monitor? Masih dong. Ya, boleh tanya, silakan yang mau ditanyakan apa. Aduh. eh, Saya kira sudah bermimpi ikut konser Mbak Wibi. enggak Mbak. Enggak ikut nambah ilmunya aja tadi. Udah Mbak, enggak nanya. Apa ya? Oke. Bang Dedi tadi rasan-rasan mau tanya, Bang Dedi. Iya, masih ada berapa ini yang masih di sini? Ada Bung Kris, ada Kak Irfan, Mas Agung. Itu saya udah share ya. Iya. Oke. Tapi sebetulnya kalau menurut saya untuk belajar lebih efektif, kayaknya kita langsung ke Sibelius saja ya, sehingga kita bisa tahu kalau kita taruhnya begini, pakai lambang yang ini dia bunyinya kayak apa. Mungkin itu Iya, lebih efektif untuk proses belajar ya. betul. Sibelius itu untuk belajar dan berkarya memang. Itu linknya udah ada di sini kalau mau download di Ya. kayaknya udah ini deh, udah di crack dia kayaknya. Tapi Sibelius itu memang pure gratis ya, Mas? Enggak sih. Ini yang crack. Artinya aslinya dia berbayar. Iya. Oke, silakan yang mau tanya. Bang Dedi tanya dong. Ya, Kalau monggo. Sibelius bukan produknya Masih bukan baik. suara ya, bukan sound Atau mungkin kayak kayak apa itu kan banyak tuh yang aplikasi yang digital. Kalau ini bukan. Ini produknya gambar. ya ini sepertinya Mas Dedi Melayu akan bertanya sepertinya. Halo, Assalamualaikum Silakan. semua. Malam. Waalaikumsalam. Monggo silakan. Salam. Saya mau bertanya, kapan selesai ini acara? Pertanyaannya itu ya. Sorry baru hadir. Adalah aku aja Kak Roro, Mas Don. Aku aja baru masuk mau nanya apa ini, nggak ngerti aku. Oh, baru saja masuk. Oke, mungkin ada sini yang dari awal sudah nyimak. Kak Mas Wawan mungkin ada di sini, ada Mas Agung. Ya ini baru separuh nih teorinya. Ada Baru separuh 30, ya. ada 40. Tapi Sibelius itu maksudnya kalau kita bikin partitur gitu ya kan bisa dibunyikan itu. Itu bisa kita Iya, save ya. bisa. Tapi tidak sadar ya.
Dia hanya MIDI. MIDI-nya juga kualitasnya rendah. Oh gitu. Di Jadi sini kalau klik kalau export bisa. kita, kalau kita manfaatkan untuk aransemen gitu sebetulnya juga bisa, cuma kualitasnya kurang bagus gitu ya. Iya. Dia harus dimainkan ulang. Jadi sebetulnya ini kan alat untuk para pemain orkestra. Hmm. Jadi produknya itu ya produk utamanya ya partitur kertas print out. Dia nggak betul-betul kaku gitu, nggak harus ada apa istilahnya Tuhan pemahaman. Jadi bukan produk digital suara bukan audio karena dia nggak mengenal ini sih, sulit juga dia kayak dinamik segala macam. Kalau kita buat MIDI-nya nggak begitu bagus, nggak Tapi mengenal itu dia. kalau kita ekspor bunyinya itu, kita bisa pilih kualitas nggak? Ada kualitas WAV atau kualitas MP3. Ini ada nih, ini ekspor audio, video, nih macam-macam. Tapi saya udah nyoba, nggak ada yang bagus sih, Ada yang bagus. nggak ada yang bagus. Karena saya juga berencana sebetulnya Sibelius itu mau tak pakai buat bikin aransemen orkestranya, stringnya. Karena kalau di Hmm. keyboard kan kadang-kadang masih kurang bagus juga. Nah, tapi karena Mas Har bilang tadi itu kurang bagus, saya jadi berpikir ulang ya. Mungkin ya kalau ditambah dengan yang lain. Jadi saya pernah dengar ada orang pakai istilahnya itu sampel istilahnya. Jadi sampel dari alat musik asli sama dia disematkan ke nada-nada ini gitu. Nah itu pakai program yang beda. Jadi nggak hanya ini aja, kayaknya disambung deh. Dari Sibelius disambung sama itu sampler itu. Jadi bisa diintegrasikan ya, artinya kita sudah tulis partiturnya di Sibelius, kita koneksikan ke misalnya FL Studio, bisa ya. Ya, Artinya nanti FL Studio tuh dia akan memainkan sesuai yang kita sudah bikin di Sibelius. belum pernah coba sih, saya cuma pernah dengar ada sampler yang bisa memahami gitu. Cuma Hmm. saya juga nggak yakin itu dari Sibelius atau bukan. Kayaknya sih, kayaknya agak rumit sih, belum pernah dengar gitu. Oke, Cuman ada yang pernah. oke Mas Hadi, mungkin sebelum kita akhiri ke eh, pemaparan hari ini, ada teman-teman yang ada di sini mau memberikan masukan ataupun saran, kesan, dan pesan untuk acara Nyambel, boleh? Saya mau tanya Mbak Roro, Oke, silakan. Monggo Mas Dedi. mana tahu tadi sudah ada nanya ya, karena saya nggak paham not balok nih. Kalau umpamanya Mas Hari, ada yang butuh jasa seperti ini nih, kira-kira itu budgetnya berapa ya? Kira-kira ya, untuk Kalau kita buat jasa buat not balok ini untuk tampil contohnya tampil orkestra gitu ya, kita butuh not baloknya. Nah, kira-kira jasanya ini berapa ya di anggaran dananya ini? Terima kasih. Oke, kalau berapa misalkan harga yang harus ada dikeluarkan? misalkan ada orkestra komersial gitu, dia kan eh, pemainnya banyak ya, dia bisa sampai 50 gitu kan. Itu Sepertinya jasa tiap pembuatan not baloknya, Mas Hari, bukan ya, orkestranya. Dia jadi yang tergantung, ditanyakan tadi. jadi tergantung kelasnya. Makin banyak makin mahal, makin nambah ini ya budget ya. Iya. Hmm. Jadi tergantung besarnya orkestra gitu. Jadi misalkan orkestranya yang isinya 50 orang, kemudian tiap pemain dibayar 2 juta, itu udah 100 ya. Biasanya konduktornya itu 50 juta, terus aransemennya itu 25 juta. Wadidaw, Iya. suatu potensi yang luar biasa sebenarnya ya. Dan Mas Hari Jadi pernah menerima orderan untuk bikinkan partitur dengan level seperti itu. iya, tapi saya belum belum pernah sampai betul-betul menjual belum. Karena saya kan apa waktu utamanya kan jadi programmer nih, mana kuliah lagi gitu. Belum belum benar-benar pengen apa bisa jualan seperti itu, tapi tujuannya ke sana gitu. Tujuan saya tuh orkestra-orkestra profesional sama orkestra yang ada di film. Hmm.
Kalau di film ya mungkin lebih besar lagi budgetnya. Ya, apakah bisa mewakili pertanyaannya, Mas Dedi? Oh bisa, ya, cuma satu lagi Pak Roro. Kira-kira ini kapan dibutuh? Terlambat dia banyak nggak tahunya ya. Sudahlah ini pelajarannya sangat Apa? bagi aku. Kira-kira ini not buat apa tadi ya? Not partitur namanya ya. Buat not Not balok balok. ini, not balok itu kapan saja dibutuhkan Mas Ari? Maaf saya Itu terlambat deh. iya, nggak apa-apa. Itu dibutuhkan bagi para pemusik yang hanya bisa membaca not balok. Ini biasanya ya, kan tidak semua seperti itu. Jadi para musisi klasik itu biasanya hanya balok. Jadi mereka nggak bisa disuruh main, tahu-tahu kamu main gitu aja nggak bisa. Not baloknya mana gitu. Nah itu kita bikinin gitu. Kira gitu. Sebetulnya menurut saya kalau boleh dirangkum, not balok ini seperti tulisan ya. Jadi misalnya kita kan Iya, tidak tahu sebuah puisi, misalnya orang bilang, kamu udah baca puisinya belum? Belum. Dia dia kasih kita tulisan kata-kata yang terkandung dalam puisi itu. Sama kalau not balok ini adalah tulisan untuk bunyi ya, berarti. Kita betul. belum pernah Iya, dengar lagu tertentu, kita pengen main tapi kita belum pernah dengar. Nah, kita langsung baca partiturnya, kita langsung bisa main ya. betul, Ya, iya. untuk menerjemahkan sebuah lagu Iya. tanpa harus mendengarkan audio, itu salah satunya adalah dengan menggunakan not balok. Begitukah, Mas Ari? Betul. Betul. Iya Mas Ari. Kalau aku Jadi kalau kebalikannya Mbak Roro. Gimana tuh dengerin kebalikan? dulu Ini ya. kan bagaimana? Kalau aku kebalikannya, nggak pandai baca nggak bisa baca balok. Tapi pinter nyanyi. Nggak pinter lah, bisa, nggak pinter. Masih pinter Mas Doni. Kalau Oke. dari yang saya lihat nih dari teman-teman yang di Solo misalnya ada 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 teman minta diaransemenin gitu ya. Itu daripada susah ngapalinnya terus ditulis not baloknya mau ngasih ngisian apa gitu. Jadi besoknya ingat gitu selain direkam itu. Jadi ya itu tadi ya mungkin menerjemahkan apa ya? Pokoknya gitulah ditulis not baloknya tuh supaya ya udah itu pasti kayak gitu itu nadanya aransemen daripada lupa gitu. Itu Ya, yang saya supaya lihat. untuk membantu penerjemahan dari Iya. sebuah lagu gitu, tepatnya. Mm-mm. Ya, ya saya juga nggak bisa, nggak bisa. Not balok itu untuk memberitahu sebuah lagu tanpa kita harus menyanyikannya. Kita kasih aja not baloknya atau partiturnya. Ini lagunya, ini partiturnya. Dia langsung bisa baca, oh lagunya seperti ini. Padahal dia belum pernah dengar sebelumnya. Iya, betul betul. Yang kos di tempat saya juga sama, Mas Doni. Ada sinden gitu ya, suruh ngajarin nyanyi mau copot, dia nggak mau harus ada not baloknya gitu. Jadi kalau yang sinden itu padahal gitu harus tahu notnya gitu katanya. Iya, terutama bagi para pemain musik memang kebanyakan tidak mudah, tidak familiar untuk menerjemahkan lagu hanya dari mendengarkan audio. Mereka memang kadang-kala buta untuk spontan memainkan sebuah nada. Jadi butuh partitur atau not balok tadi. Jadi memang penting sekali ketika lagu kita ingin dimainkan atau di-cover oleh halayak yang lebih luas lagi, sepertinya seperti itu ya. Jadi mungkin saya bisa kasih analogi begini. Misalnya kita suruh seseorang pidato. Kamu pidato lah tentang kebangsaan. Ada yang bisa pidato spontan. Dia ngomong aja dan ngomongnya tuh bagus. Tapi ada juga yang nggak bisa ngomong spontan, dia harus baca. Nah, itu analoginya yang harus baca itu dia baca partitur. Ketika dia main musik, dia harus baca partitur. Kalau dia nggak baca partitur, dia bingung mau main spontannya seperti apa. Mungkin analoginya seperti itu ya. Oke, mungkin itu materi pada hari ini mengenai dasar-dasar penulisan not balok. Masih monggo saya buka satu pertanyaan lagi sebelum kita akhiri. Kalau masih ada. Irfan Disnet, monggo kalau mau tanya Mas Irfan. Monitor. Satu lagi Mas Ari, Mbak Ya, Doro. silakan.
Kalau tadi kan untuk sebuah grup orkestra gitu ya Mas Arya. Kalau umpamanya hanya ada pribadi seseorang yang ingin minta tolong buatkan partitur dong, buatkan not balok dong, itu kira-kira budget berapa ya? Karena lagu-lagu lama itu kita lihat ya, lagu-lagu lama yang khususnya lagu-lagu inilah ya, lagu-lagu nasional ya, kita lihat di buku-buku itu rata-rata pun pakai not balok ya semua waktu itu ya, dulu ya. Semua buku yang di ini kan rata-rata kan ada not balok dibuat mereka. Nah, pertanyaan itu kan apa aja? Tambahannya pertanyaan saya kalau hanya pribadi gitu ya, kalau hanya mungkin sekedar entah ingin dia jual lagunya atau apa gitu, atau minta jasa-jasa seperti ini, kira-kira budget berapa itu ya? Terima kasih. Mas Hari kalau diminta bikin partitur, Mas Hari kasih tarif berapa gitu aja. Tergantung banyaknya alat musik. Kalau satu, kalau di orkestra itu 15 juta untuk 15 alat musik. Jadi per alat musik 1 juta gitu. Iya. Nah, kalau misalnya itu nanti kan tidak mesti orkestra ya. Tadi nyambung dengan Mas Dedi, misalnya kita hanya butuh untuk partitur untuk paduan suara, kan nggak ada alat musiknya, sama juga. Iya, berarti 4 kan. Berarti satu lagu 4 juta. Oh, SATB 4 nada itu ya. Wow. Ini saya penasaran tadi pas Mas Hari menjelaskan terus melontarkan pertanyaan tuh ada satu anggota yang jawabnya benar terus tuh siapa tadi ya? Mas Edi Purwanto ya? Mas Edi Purwanto saya lihat. Nah itu coba Mas Edi monitor apakah sebelumnya pernah belajar not balok atau bagaimana? Mas Edi monitor. Ya, baik, terima kasih. Salam kenal semuanya ya. Ya, memang sebelumnya pernah belajar sedikit-sedikit gitu. Ada teman seperti itu. Dan sempat juga kuliah mengambil sender tasik. Jadi ada memang materi notasi balok yang tadi dibahas sama Mas Heri. Berarti Mas Edi ini kuliahnya jurusan musik ya? Betul. Apakah sehari-hari juga ngambil job main musik sambil baca partitur gitu atau gimana? Sehari-hari sebenarnya mengulang sih materi-materi seperti itu karena posisi mengajar SMA seperti itu. Guru musik ya berarti sekarang ya? Betul, Bang Doni. Kalau instrumen yang biasa dimainkan Mas Edi apa? Enggak ini sih, enggak ada instrumen yang dimainkan, cuman kalau untuk dasar ya piano, karena piano itu notnya lebih kelihatan walaupun nggak dimainkan tetap kelihatan ada hitam putih, ada nada setengahnya gitu, jadi urutannya lebih gampang daripada gitar. Suling mungkin agak sulit karena itu posisi tangan seperti itu. Iya. Oke. Nice. Ya, oke. Mungkin saya mau tanya dong sama Mas Edi Purwanto tinggal di mana silakan. Ya? Oh iya, saya dari Palembang. Oh, Palembang. Ya. Sudah berkeluarga? Sudah. Oke. Itu saja. Oke. Kawan-kawan tak video call sama Mas Edi. Besok libur atau masuk? Kebetulan masih masuk. Oh ya sudah, besok pas hari libur saja. Terima kasih. Sepertinya itu suara ketua ya. Iya, benar. Sangat khas sekali terdengar suaranya. Iya. Terlalu. Baiklah, pada hari ini seru banget ya, walaupun materinya belum sampai tuntas. Kita mungkin nanti perlu agendakan untuk bisa ada sesi berikutnya, tapi karena waktu memang cukup terbatas, kita sampai jam 10. Pemaparan atau nyambel pada kesempatan hari ini sementara kita tuntaskan, kita usaikan. Dan terima kasih sekali atas kehadiran teman-teman semua. Terima kasih juga atas kehadiran Mas Hari Purwanto yang sudah berkenan untuk memaparkan sebegitu banyak materi tentang dasar-dasar penulisan not balok. Jika masih bingung atau masih ada yang perlu ditanyakan lagi, nanti bisa kembali ke grup besar yang ada di kelasnya Mas Hari atau di grup Freedom. Oke, itu dulu.
Saya selaku pembawa acara, mohon maaf jika ada kurang dan lebihnya. Bagi teman-teman yang masih ingin ngobrol-ngobrol di sini, silahkan. Tapi nyambel kita tutup dan kita ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.